Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan usia Capres-Cawapres dengan pemohon PSI DKK yang meminta syarat minimal usia diturunkan menjadi 35 tahun pernah menjadi kepala daerah. Dalam sidang itu, hadir sejumlah ahli dan pihak terkait. Di sidang Mahkamah Konstitusi ini juga dihadirkan pihak dari warga Jatim yang mewakilkan kepada pengacara Sunandiantoro, SH.MH. Dalam keterangannya, Sunan menyatakan pihaknya menolak tegas gugatan penurunan usia Capres-Cawapres. Sunandiantoro, SH.MH, kita berharap agar kita bersama-sama menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dengan tidak melampaui kewenangan yang diamanatkan, baik oleh HUD maupun UI yang mengatur tentang MK. Pungkasnya, kami tetap konsisten, yaitu meminta Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruhnya permohonan dari pihak pemohon. Kemudian menyatakan bahwa permohonan ini adalah open legal policy yang seharusnya menjadi kewenangan daripada pembentuk undang-undang. Dan tadi juga saya sampaikan secara detail, secara rinci bahwa sebenarnya ini kan sudah menjadi tafsir liar atas permohonan ini berkaitan dengan batas usia ini. Jadi sudah menjadi tafsir liar di publik bahwa kemudian permohonan dari PSI yang meminta sekurang-kurangnya menjadi 35 tahun kemudian dikuatkan oleh Partai Gerindra ini malah diskriminatif bagi mereka yang usianya kurang dari 35 tahun kan begitu. Sehingga kemudian seakan-akan merampas hak konstitusional daripada warga negara Indonesia yang usianya kurang dari 35 tahun. Namun begitu, kami juga sampaikan lagi bahwa elit politik ini ya harus mulai mengedukasi. Kan saya ini dari kampung, Mas. Saya ini pengacara yang dari kampung yang melihat segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu dari media. Apa yang beredar di media itu, kami berharap ini dari kampung bahwa kemudian elit politik mengajarkan dan memberikan edukasi politik yang baik, etika-etika politik yang baik, begitu kan? Bahwa kemudian misalnya nih, dalam hal ini Partai Gerindra menyepakati dan meminta Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan seluruhnya permohonan pemohon yang meminta 35 tahun, minimal 35 tahun. Tapi di sisi lain, wakil ketua umum ya, si Bapak Abdurrahman itu menyampaikan terhadap permohonan batas maksimal yang 70 tahun itu dianggap oleh beliau adalah merugikan hak konstitusional orang lain. Bahwa dianggap kemudian membatasi hak konstitusional orang lain. Kan akhirnya tidak konsisten begitu. Yang di permohonan batas usia minimal 35 tahun beliau menghendaki ini dikabulkan, tapi di permohonan batas maksimal 70 tahun beliau menganggap bahwa itu memangkas hak konstitusional orang lain, itu merenggut hak konstitusional orang lain. Jadi kami berharap, tapi juga saya sampaikan di dalam ruang persidangan bahwa kami tetap percaya dan yakin bahwa apa yang dikerjakan oleh PSI maupun Partai Gerindra itu ide, gagasan, dan kerja-kerja nyata itu sudah banyak lah untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Maka kemudian dalam hal menjaga marwah daripada partai tersebut, marwah daripada Mahkamah Konstitusi, marwah daripada Presiden yang dicatat-catat namanya, kemudian marwah daripada Wali Kota Solo Mas Gibran yang kemudian ditarik-tarik ini dalam rangka katanya untuk beliau bisa maju sebagai Wakil Presiden. Ayo kita jaga bareng-bareng marwah ini. Sudah, ini open legal policy. Dan jikalaupun, tadi juga saya sampaikan, dan jikalaupun Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menganggap ini adalah open legal policy yang harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka seyogianya, kan begitu, seyogianya batas minimal usia itu 17 tahun sebagaimana hak pilih seseorang itu sudah ditentukan di usia tersebut. Jadi
Equality before the law itu jelas di situ. Kedudukannya sama. Hak memilih 17 tahun, hak dipilih pun 17 tahun. Kan begitu ya. Maka kemudian Mahkamah juga harus konsisten, Mahkamah Konstitusi juga harus konsisten. Permohonan pihak lain, ya, permohonan yang lain nih, judicial review yang lain yang meminta bahwa ada batasan maksimal usia capres atau cawapres itu seharusnya juga dikabulkan. Kan ada tuh yang permohonannya ada yang batasan maksimalnya 65 tahun, ada yang 70 tahun. Ya harusnya jika batas usia minimal ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya permohonan terhadap batas maksimal juga harus dikabulkan. Entah itu yang 65 tahun maupun 70 tahun. Ini perlu kami sampaikan karena ini sebagai pandangan objektif lah. Ini solusi yang dapat kami berikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan polemik batas usia di MK ini begitu. Tapi teman-teman sekalian, perlu kami tegaskan, kami tetap konsisten bahwa berkaitan dengan perkara aku ini sebenarnya seharusnya itu diputus sebagai open legal policy yang menjadi kewenangan daripada pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah Konstitusi. Begitu teman-teman. Mas, yang terkait tadi penjelasan Mas di sidang itu soal kaitannya dengan Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya juga sampaikan tadi, kan teman-teman juga tahu lah di media sosial itu ramai bahwa kemudian permohonan batas usia ini dikait-kaitkan dengan Presiden Joko Widodo, Mas Gibran, kemudian hubungan kekerabatan Ketua MK kan begitu kan. Lah, saya sampaikan di dalam persidangan bahwa inilah yang dimaksud tafsir liar. Kita harus hentikan ini. Kita yakin dong, kita tetap yakin bahwa MK tetap profesional. MK tetap profesional bahwa hal tersebut itu hanyalah tafsir liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahwa hal tersebut adalah gerakan-gerakan politik kotor yang sedang mencoba untuk menjatuhkan marwah daripada Presiden, marwah daripada Ketua MK, marwah daripada Majelis Hakim MK, marwah daripada Wali Kota Solo yaitu Mas Gibran. Nah, ini yang harus kita jaga bersama. Karena ini penting, Mas. Saya juga sayang lah, Mas Gibran itu kan role modelnya anak-anak muda, Mas. Bagaimana kemudian politik punya etika itu kan ketika kita melihat Mas Gibran, Mas. Saya jujur sebagai anak kampung yang muda melihat Mas Gibran itu contoh yang baik. Politik, etika politik yang baik bagi saya begitu. Kemudian tadi ditanggapi langsung oleh Ketua MK. Beliau menyampaikan terima kasih banyak atas apa yang saya sampaikan berkaitan dengan hal tersebut tadi itu. Beliau menyampaikan terima kasih banyak dan beliau menyampaikan serta menegaskan bahwa beliau sudah disumpah bahwa beliau akan bekerja secara profesional. Tadi bahkan sampai mencontohkan bahwa Nabi itu ya, Nabi Muhammad katanya sekalipun itu akan dipotong itu anaknya kalau misalkan dia mencuri gitu. Beliau mengibaratkan itu bahwa kemudian saya memaknai bahwa sekalipun ada hubungan kekerabatan, beliau akan tetap profesional menjalankan ini semua dan memutus ini semua gitu. Sikap abang sendiri gimana? Yang mana? Di persidangan sikap. Ya tentu kami tetap konsisten bahwa seharusnya permohonan perkara aku ini adalah open legal policy yang kewenangannya ada di pembentuk undang-undang. Oke lagi. Cukup? Ya.